Halo teman-teman. Mari kita melihat. Halo, pada demonstrasi ini saya akan mendemonstrasikan gimana cara kerja DNS secara singkat. Namun, gimana cara mengetahui DNS yang ingin dilihat? Caranya bisa dengan membuka command prompt di desktop itu sendiri dan ketikkan nslookup yang untuk perintah melakukan query ke DNS dan memetakan nama domain menjadi alamat IP atau sebaliknya, dan sertakan nama web yang ingin dilihat, contohnya seperti Google. Dan klik enter. Maka akan muncul alamat IP dari Google itu sendiri. Kita akan coba dan ngetes di browser apakah alamat IP-nya udah benar, dan akan muncul web untuk search engine Google. Namun kita tidak perlu menghafal alamat IP dikarenakan sudah terdapat nama domain yang mudah diingat, yaitu google.com, karena lebih cepat dan efisien. Terima kasih. Halo teman-teman. Tadi kita sudah melihat video yang ditayangkan tadi. Kira-kira apa sih DNS itu? DNS atau Domain Name System adalah sistem kritis dalam ekosistem internet. Sebagai singkatan dari Domain Name System, DNS berperan sebagai penerjemah antara bahasa manusia atau istilah nama domain dan bahasa mesin atau istilah alamat IP. Nama domain seperti www.example.com memudahkan kita mengingat alamat situs web, sementara DNS bertugas menghubungkan nama domain ini dengan alamat IP yang diperlukan oleh komputer dari perangkat jaringan untuk mengidentifikasi satu sama lain di internet. Mari kita melihat lebih dekat bagaimana DNS bekerja. Proses dimulai dengan resolver yang menerima permintaan dari pengguna dan menginisialisasi proses resolusi DNS. Resolver name server dan alternative server bekerja bersama untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Proses caching digunakan untuk meningkatkan efisiensi, meminimalkan waktu resolusi dengan menyimpan hasil sebelumnya. Ini adalah langkah praktis yang meningkatkan kecepatan akses dan mengurangi beban pada server DNS. Jadi kelebihan DNS memberikan kemudahan akses internet dengan memetakan nama domain ke alamat IP menggantikan penggunaan alamat IP yang sulit diingat. DNS juga mempercepat akses ke situs yang dikunjungi. Selain itu, struktur hierarki dan redundansi DNS mendukung ketahanan dan stabilitas sistem. Selanjutnya, kekurangan dari DNS. DNS memiliki resiko sebagai titik kegagalan tunggal atau SPOF jika server pusat mengalami masalah, memblokir akses ke banyak situs, rentan terhadap serangan seperti cache poisoning dan DNS spoofing. DNS memerlukan langkah-langkah keamanan yang cermat. Proses pencaharian dan resolusi nama domain juga dapat mengalami keterlambatan, mempengaruhi waktu resolusi keseluruhan. Komponen utama DNS yang pertama yaitu ada resolver. Resolver adalah entitas yang menerima permintaan DNS dari pengguna atau aplikasi, inisiasi proses, resolusi, dan berkomunikasi dengan server DNS untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Resolver berperan penting sebagai perantara antara pengguna dan sistem DNS untuk memulai proses resolusi. Yang kedua ada name server. Name server adalah server yang menyimpan rekaman DNS, termasuk informasi alamat IP yang terkait dengan nama domain tertentu.
berperan penting untuk menangani permintaan DNS, menyediakan informasi dari KT atau mengambilnya dari server DNS yang lebih tinggi dalam hierarki. Lalu ada root server. Root server adalah server tingkat tertinggi dalam hierarki DNS. Menyimpan informasi tentang lokasi server TLD berperan penting untuk menyediakan informasi tentang server TLD yang terkait dengan top level domain yang diminta.